Kami sembahyang di malam waktu, siang dan malam sudahlah tentu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Dipukul di palu sehari-hari, barulah ia sedarkan diri. Hidup di dunia tiada berhenti, akhirat di sana sangatlah rugi. Hidup di dunia tiada berhenti, akhirat di sana sangatlah rugi. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Selamat siang Teh Yani. Ya, waalaikumsalam. Siapa ya? Bu Maya. Kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya?
Gimana nih teman-teman yang masih off kameranya? Silahkan jika tidak ada halangan dan tidak ada ujur syar'i ya, teman-teman boleh diaktifkan videonya. Kalaupun nanti teman-teman wajahnya tidak ingin ditampilkan, nggak apa, nanti bisa disorot kemana aja ya. Yang penting videonya bisa on. Udah standby ya ini teman-teman yang off kamera nih. Insya Allah Keren baik teh. standby. Alhamdulillah. Sudah disiapkan buku terbaiknya? Insya Allah. Buku terbaik. Yang pasti buku terbaik ya, bukan snack yang terbaik. Alhamdulillah ini Bu Yeyen dari Bogor sudah hadir. Mbak Sularmi dari Dermaga. Mbak Eni tuh Palembang ya sekarang ya, bukan Medan. Iya teh, Palembang sudah pindah Palembang sekarang. Sudah pindah di Palembang, Insya Allah. Sudah menghubungi calling-calling yang di Batu Raja, Bu Eni. Oh, Baturannya mau ada tuh ya? Katanya sih sama Mbak Eni. Saya kasih nomornya Mbak Eni kalau nggak. Belum ada hubungan. Oke, siap. Baik, teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alamin. Alhamdulillah, tentunya selalu atas izin Allah ya, kita dipertemukan di agenda ini workshop menggapai sholat husu, pertemuan kelima, selawat serta salam, marilah selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik teman-teman semua, untuk mengawali workshop kita di pagi menjelang siang, kita awali dan kita buka sama-sama dengan membaca Bismillah dan kita buka dengan surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan duduk iya kan nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Baik teman-teman, sebelum dilanjut ke pertemuan kelima, seperti biasa ya, saya minta teman-teman sedikit review, merefresh dulu pertemuan workshop di pertemuan keempat. Silahkan bisa disampaikan di forum Zoom ini, karena kalau teman-teman yang bergabung di ruang Facebook tidak bisa tidak bisa mereview ya, karena mereka eh, tidak bisa tampil di layar kita. Hanya saya yang bisa membacakan komentar mereka. Baik, silahkan teman-teman, boleh raise hand, tidak usah takut salah, atau mau ngasih komentar buat kita, masukan, usul, saran juga dipersilahkan ya teman-teman. Mangga di sini ada yang hadir siapa saja di pekan sebelumnya. Ada Mbak Eni dan mbak-mbak yang lainnya, Teh Santi. Walaupun teman-teman pekan sebelumnya tidak hadir, silakan ya bisa menyimak rangkaiannya ya, rangkaian YouTube-nya sudah saya share dari pertemuan satu kemarin sampai pertemuan 4. Insya Allah nanti itu akan dijadikan satu rangkaian pertemuan ya sampai nanti akhir Ramadan. Yuk, teman-teman ada? Mbak Eni mau menyampaikan, Mbak Eni? Mbak Eni masih di mute. Eh, yang lain dulu aja teh. Yang lain, Teman yang yang lain. lain. Iya. Ya, yang lain silahkan. Boleh berbagi catatannya. Bu Mai mau berbagi, Bu Mai?
Saya nyimak dulu aja ya sambil belajar dari yang lain. Masya Allah, tawadu sekali nih Bu Mai. Karena Masya Allah. apa nggak ikut masuk ini tapi udah mendengar sih untuk dari apa yang videonya. Cuman sementara nyimak dulu deh ya. Nanti insya Allah Baik, lah baik. kapan kita iniin lagi. Ya, jadi siapa nih yang mau refresh? Yang off kamera juga boleh ya, silakan. Bu Aminah, ada Mbak Wahyu, ada Teh Sri Haryani dari Tangerang, Teh Dini Sukabumi, Teh Esi, ada siapa lagi nih? Dari Bau-Bau, Izin nyimak teh lagi di tempat kerja. lagi di kantor ya. Yang lain silahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita tutup workshop kita. Masya Allah. Baiklah teman-teman, semoga uh, tetap ya teman-teman, walaupun tidak hadir, nanti catatannya bisa tetap dicatat karena setiap rangkaiannya kita share ya agenda workshopnya di YouTube-nya. Jadi teman-teman boleh melihat ulang nanti di rekamannya. Baik, Alhamdulillah Bu Dewi sudah bergabung bersama kita. Saya persilahkan mangga kepada Bu Dewi untuk melanjutkan di pertemuan kelima ini. Mangga Bu Dewi. Iya Teh Yani, hatur nuhun. Teh Yani rumah baru lagi ya? Ya dong. Begitulah kalau rumahnya banyak. Ya, Masya Allah, mau satu rumahnya ya, bagus-bagus. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sepekan kita nggak ketemu ya teman-teman ya, luar biasa. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Senang banget ya teman-teman lagi di sini. Dan kita langsung aja ya, cus ke materi berikutnya. Karena nggak ada yang review, berarti yang review siapa? Teh Yani. Kabur nanti Teh Yani-nya ya. Ya, Alhamdulillah teman-teman. Sebentar. Ya. Kemarin kita udah masuk ke pembahasan ya bagaimana membangun keimanan kepada Allah ya biar lebih kokoh, lebih mantap. Kita udah buktikan keimanan kepada Allah dengan akal kita ya. Kalau kemarin-kemarin mungkin baru katanya ya dan kebetulan kita lahir dari orang tua yang Islam gitu ya. Bisa jadi karena katanya tadi ya berimannya ya. Kalau orang tua kita kebetulannya bukan Islam tapi adalah Kristen, bisa jadi sekarang kita orang Kristen dan sangat meyakini ya apa buktinya Yesus adalah Tuhan, ada di Injil mungkin kita bilang gitu ya, tapi kemarin kita udah belajar bareng membuktikan sang pencipta itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala dengan akal kita ya, karena akal itu sebetulnya standar yang sama, semua manusia bisa memakainya dan harusnya semua manusia kalau akalnya dipakai bisa menemukan Tuhan yang sesungguhnya itu siapa ya, karena kembali ke materi awal bahwa alokasi akal itu memang bantuan dari Allah, cara Allah agar manusia itu mengingat kembali Tuhannya itu siapa gitu ya. Nah, itu bantuan pertama gitu ya. Akal itu kan hidayah pertama, bimbingan pertama. Nah, tambahan berikutnya kemarin ya, ternyata kan kita bisa menentukan siapa sang kholik itu dengan mengikro hasil ciptaannya. Ya, dengan memperhatikan hasil ciptaannya, ternyata Allah itu maha segalanya lah. Kemarin kita udah bahas bareng ya. Nah, ada satu lagi sifat utama ya teman-teman dari sang pencipta tersebut kalau kita memperhatikan ciptaannya gitu ya, mungkin akan muncul ada pertanyaan-pertanyaan ya. Apa pertanyaannya? Apakah dia diciptakan oleh orang lain, oleh yang lain? Apakah dia menciptakan dirinya sendiri atau dia sifatnya wajibul wujud dan azali itu tidak berawal tidak berakhir ya, berarti azal itu artinya kekal ya, tidak mempunyai terbatasan dan tidak membutuhkan yang lain. Nah, kalau sang khalik itu adalah, ini dari sisi lain ya, kita ingin membuktikan siapa sih sang khalik itu. Kemarin udah kita bahas tentang itu adalah Allah ya, dari mencerna, memahami ciptaannya, hasil karyanya. Nah, sekarang dari sisi yang ini ya, biar lebih kokoh lagi keimanan kita kepada Allah ya. Misalnya dikatakan
Tuhan itu diciptakan oleh yang lain, itu kemungkinan yang tidak masuk akal. Kenapa? Berarti dia bukan Tuhan, dia makhluk. Berarti yang disembah itu Tuhan yang menciptakan, katanya Tuhan tadi gitu ya. Nah, nggak mungkin Tuhan itu diciptakan oleh sesuatu yang lain. Ya berarti dia makhluk, bukan Tuhan. Ya. Atau dia menciptakan dirinya sendiri. Ya bagaimana mungkin menciptakan dirinya sendiri? Berarti saat itu dia makhluk, saat itu juga dia khalik. Ya, itu juga nggak masuk akal. Yang masuk akal itu apa? Harusnya dengan akal yang benar-benar sehat dipakai ya, pencipta itu nggak berawal nggak berakhir. Karena akal manusia itu memang ada batasannya teman-teman. Kita hanya bisa memahami yang ada awalnya, yang ada akhirnya, gitu ya. Tapi itulah batasan bagi makhluk ya. Tapi batasan pencipta itu secara akal harusnya memang tidak ada batasan sang pencipta itu. Apalagi ketika kita melihat ciptaannya itu juga nggak ada batasannya ibaratnya ya. Kita tuh dengan akal mata kita aja nggak bisa menjangkau gitu. Ketutupan awan kan kita nggak bisa lihat. Bintang-bintang bisa kelihatan kalau nggak tutup awan. Itu juga kelihatannya kan seperti titik-titik lampu aja kayak gitu ya. Nggak bisa kejangkau hakikat sesungguhnya. Bagaimana sang penciptanya gitu. Ya, yang maha kuat ini, yang maha luar biasa ini ya, tentu tidak ada keterbatasan. Dan dia maha besar. Dan dia tentu kalau dia berakhir, dia adalah makhluk ya. Tentu secara akal tidak berawal dan tidak berakhir. Dia namanya wajibul wujud. Wajib itu wajib ya. Wujud. Jadi keberadaannya itu wajib adanya karena ada ciptaannya. Gitu ya. Sifatnya udah wajibul wujud aja dan kita nggak bisa memikirkan dia lebih dalam lagi karena terbatasnya akal kita. Ingat ya, batasan akal itu hanya bisa memahami sesuatu yang terindra. Udah bahkan di atas langit ada langit lagi, nggak bisa kita indra, batas nggak bisa kita jangkau gitu ya. Seperti apa? Nah itu apalagi sang penciptanya ya. Alam ajar begitu luas, nah tentu sang penciptanya juga nggak bisa kita jangkau ya. Seperti itu teman-teman. Jadi sifatnya Rob kita adalah wajibul wujud ya. Wujud atau pembahasan lain ya. Nah ini sang pencipta itu kalau kita lihat dari makhluknya ya, makhluknya itu lemah berarti sang penciptanya kuat. Makhluknya terbatas, ada batasannya, tenaganya terbatas, kekuatannya terbatas ya. Tadi dari jangkauannya terbatas, semuanya serba terbatas. Berarti penciptanya punya sifat yang nggak ada batasannya, karena luar biasa, amazing banget itu ciptaannya. Berarti nggak ada batasannya. Seperti yang saya bilang kemarin kita belajar kimia fisika aja puyeng gitu ya, itu belum segelintirnya gitu dari unsur kimia dan fisika, pelajaran atau rumus-rumus kimia fisika yang ada di alam semesta ini. Itu pasti rumitnya udah triliunan kali lipat gitu ya kerumitannya itu. Dan yang menciptakan kerumitan tadi berarti maha luar biasa ya, nggak ada batasannya gitu, keilmuannya dan seterusnya, kemampuannya ya. Nah, jadi dia maha kekal. Ya, dia kekal. Dan kalau makhluk membutuhkan yang lain, kalau Rob tentu dia tidak membutuhkan yang lain. Dia berdiri sendiri. Ya, ini tambahan-tambahan sifat dari Rob kalau kita perhatikan makhluknya. Ya, jadi zat pencipta tidak boleh sama dengan makhluk. Secara akal tuh nggak boleh sama pencipta itu, nggak mungkin sama. Kalau sama berarti dia makhluk. Ya, karena dia terbatas. Apa pencipta itu boleh lebih dari satu? Harus satu pencipta itu, nggak boleh dua secara akal. Seperti kita di perusahaan, kalau ada dua pemimpin gimana teman-teman? Di rumah ada dua pemimpin, jangan kan di rumah, di jalan aja kita mau ke pasar bertiga, ada dua yang minta jadi pemimpin, pengen diturutin, itu ke pasarnya jadi nggak? Bubar ya, bertiga itu. Karena mungkin yang sok pengen jadi pemimpin di antara dua orang tadi, di ada tiga tadi gitu ya, yang satu pengennya ke pasar sono, yang satu pengen ke pasar sini, yang maunya atau sama-sama pasar yang sama tapi maunya kita ke sana dulu, ke toko yang ini dulu ya, dari arah utara dulu, dari sini maunya dari barat dulu. Nah nggak akan pernah nyambung gitu ya. Itu hal yang sederhananya begitu. Harus ada yang memimpin, masak di dapur juga harus ada yang memimpin. Bagaimana kalau tidak ada yang memimpin ya? Harus satu yang memimpin ya maksudnya ya. Seperti itu. Bagaimana dengan alam yang kerumitannya luar biasa seperti ini? Nggak mungkin ada lebih dari satu ya. Seperti itu. Jika ada Tuhan lebih dari satu, tidak mungkin ya. Sehingga kesimpulannya yang sudah kita bahas, pencipta itu wajib adanya, wajib wujud ya. Jumlahnya cuma satu, zat yang berbeda dengan makhluk, Tuhan untuk semua manusia, bukan etnis tertentu
tidak bergantung kepada siapapun pemilik kekuasaan tertinggi, karena dia yang berkuasa, dia yang mengatur ini kita ada di galaksi Bima Sakti gitu ya, di alam ini pun dia yang mengatur nih tumbuhan ini di sebelah mana dan seterusnya, mau tinggal di mana, kita tinggal di atas tanah, yang lain di dalam tanahnya ya, nggak bisa semua itu menolak. Manusia mau demo protes, aku di dalam air aja ya, mau bernapas di air gitu, tinggal di air, nggak bisa ya, 5 menit aja, mungkin 1 menit aja udah, berapa menit aja udah mati kitanya gitu ya, karena melawan sunatullah. Nah maka dialah pemilik kekuasaan tertinggi ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Allah ini ya, maka dikatakan pertanyaannya begini teman-teman, berarti tadi kita sebetulnya baru menyimak sampai kepada sifat-sifat sang pencipta. Terus pertanyaannya, dari mana kita tahu namanya? Secara akal teman-teman, kita akan mengetahui nama seseorang itu dari siapa teman-teman? Dari yang bersangkutan atau dari orang lain? Atau kita yang ngasih nama? Orang lain, Bu. Dari yang bersangkutan, karena orang lain pun pasti taunya dari yang bersangkutan kan awalnya. Oh, gitu. Iya, iya. Nah, jadi kita pun begitu, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa menyebut namanya Tuhan dengan sifat-sifat tadi, namanya secara akal memang harus Rob itu sendiri yang menyampaikan kepada kita, dan memang Allah mengenalkan dirinya kepada kita di dalam surat Toha ada ya, kemudian Al-Ikhlas itu ada ya, dalam surat Toha ya, Bismillahirrahmanirrahim, Anallaha la ilaha illa ana ya, sesungguhnya aku adalah Allah dan tiada Tuhan selain aku. Nah ya, Allah mengenalkan dirinya. Dalam surat Al-Ikhlas Allah juga mengenalkan dirinya, termasuk ciri-ciri sifat-sifatnya ya, bahwa dia itu tempat bergantung semua makhluk, dan itu memang kita melihat sendiri ya, dengan akal kita, dengan indera kita, dia bergantung tempat semua, bergantung semua makhluk gitu ya, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia, enggak ada yang setara dengan dia. Fir'aun ngaku seperti Tuhan, enggak ada yang setara dengan dia ya, enggak ada satu pun ya, bahkan ya semuanya ya teman-teman. Nah, dan keunikan nama Allah ini teman-teman ya, memang ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, nama Allah ini akar kata, ada akar katanya atau tidak, maksudnya dalam bahasa Arab itu, dalam bahasa Indonesia aja kita mengenal ada akar kata ya, misalnya memperebutkan, itu kan satu kata. Akar katanya apa teman-teman? Kata dasarnya berarti akar kata itu. Kata dasarnya apa? Memperebutkan. Berebut. Bukan berebut. Berebut itu udah bukan kata dasar. Rebut. 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 Bukan but, tapi rebut gitu ya. Rebut. Ya, Rebut. memperebutkan. Nah, itu udah satu kata sendiri, tapi dia akarnya adalah rebut. Nah, dalam bahasa Arab pun dikenal seperti itu. Ada satu kata yang berasal dari akar kata, ya, atau kata dasar. Nah, para ulama beberapa pendapat, nama Allah ini ada katanya enggak, ada kata dasarnya enggak gitu ya. Nah, ada dua pendapat, ada yang mengatakan ada kata dasar, ada yang mengatakan tidak ada kata dasarnya. Ini para ulama, dan mereka pasti kalau berpendapat itu berdasarkan dalil ya. Nah, satu bahwa ada itu akar katanya dari kata ilah kalau nggak salah ya. Nah, tapi kalau ulama yang lain mengatakan tidak ada akar katanya, karena Allah itu dari namanya saja dia berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan dasar, Allah tidak membutuhkan akar kata. Nah, saya lebih meyakini yang ini ya. Nah, teman-teman, dan ini yang saya share kepada teman-teman. Dan unik sekali teman-teman ya, Allah itu dari sisi namanya tidak ada satupun makhluk yang mau mencontek namanya. Walaupun dia pembencinya, misalnya ya, pembenci Allah. Kan orang kalau udah benci kadang-kala binatang peliharaannya dikasih nama orang tersebut ya, misalnya dia punya anjing, dia benci sama si A, anjingnya mungkin dikasih nama A gitu ya, untuk menghinakan si A tadi gitu. Tapi nama Allah sampai sekarang nggak ada satupun ada yang kepikiran gitu manusia ya, misalnya dia bodoh dalam agama gitu ya, terus dia iseng ngasih nama anaknya itu Allah, nggak ada gitu ya. Paling kalau nama Allah yang lain, sifat-sifat Allah yang lain ada ya. Tapi kan ada sifat Allah itu 99 ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya, itu semuanya ada yang menyematkan
nama anandanya dengan nama-nama tadi, tapi nggak ada satupun yang menyematkan kepikiran gitu ya anaknya itu diberi nama Allah. Bahkan tadi pembencinya pun tidak gitu ya. Kalau Nabi Muhammad SAW karikaturnya kan begitu ya, karikatur ya Allah ya seperti itu, pasti kadang digambarkan dengan binatang gitu ya, astagfirullah ya. Nah tapi Allah ini tidak ada, karena saya yakin dia sendiri yang menjaganya ya, namanya membuktikan penjagaan atas namanya tadi, membuktikan dia itu ya namanya memang spesial hanya untuk dia, bukan untuk yang lain. Nah, dan dari setiap hurufnya teman-teman ya, kata Allah ini, ini kan kata ya, namanya ini yaitu kumpulan dari beberapa hurufnya, itu menunjukkan kepada dia. Nah, apa tadi, menunjukkan hanya kepada dia, bahwa dia itu cuma satu dan dia satu-satunya, nggak ada yang lain. Nah ya, makna dari lafaz Allah ini menunjukkan hanya dia satu-satunya, menunjukkan hanya kepada dia, dan dia cuma satu, nggak ada yang lain ya. Dan teman-teman perhatikan di dalam surat Al-Ikhlas ini Allah mengatakan qul ya huwallahu ahad, katakanlah dia itu Allah yang ahad ya. Allah itu maha ahad, Allah itu satu, esa. Nah teman-teman, esa itu berbeda dengan tunggal. Kalau tunggal itu kayak Bhinneka Tunggal Ika, tunggal juga satu, tapi tunggal itu gabungan dari banyak menjadi satu, makanya Bhinneka Tunggal Ika, bukan Bhinneka Esa Ika gitu ya, bukan. Tunggal itu satu, tapi dia karena kumpulan dari banyak hal, itu tunggal. Tapi kalau esa itu memang satu-satunya. Dan di dalam bahasa Arab Allah mengambil kata ahad ya, bukan wahid. Wahid juga satu ya. Kenapa kira-kira? Karena kalau wahid itu nanti ada isnen, ada salasa, ada arba, ada khamsah gitu ya. Tapi kalau ahad ya sudah, ahad satu, dialah satu-satunya, nggak ada yang lain. Jadi ahad itu menunjukkan itu, satu-satunya, nggak ada yang lain. Nah, lalu kalau kita misalnya nih teman-teman mau iseng nih gitu ya, iseng nih, huruf ini kan lafaz Allah itu terdiri dari huruf alif, lam dan ha besar ya. Kalau alifnya itu dihilangkan, nah ini teman-teman ya, alifnya kita hilangkan, tinggal huruf lam dan ha, masih bisa dibaca, masih bisa dibaca. Dan itu uniknya, dibacanya juga menunjukkan cuma dia gitu, artinya cuma kamu, bukan kamu kalau itu cuma engkau ya Allah gitu ya, hanya dia, menunjukkan kepada Allah gitu maknanya ya. Misalnya bukan misalnya, seperti apa menunjukkan kepada dia nih, tinggal kita ganti sakalnya ya, pakai kasrah, domahnya kita hilangkan, kasih kasrah, jadi apa, lillahi ya, lillahi. Nah artinya apa, kalau ada bahasa Arab li itu bagi, bagi Allah ya. Artinya banyak kita lihat, perhatikan ayat-ayat yang lillahi ma fis samawati wal ard, lillahi, bagi Allah, atau artinya milik Allah ya, milik dia. Jadi yang terjadi siapa dia di sini, Allah ya. Jadi walaupun alif dihilangkan, lillahi itu menunjukkan kepada Allah juga, nunjukin dia yang sedang dituju, lillahi itu ya. Walaupun alif dihilangin, lillahi itu menunjuk yang dituju siapa, dia, Allah Subhanahu wa taala ya, bukan siapa-siapa. Kemudian kalau lamnya dia dihilangin lagi ya, tinggal lam dengan ha ya. Nah kita ganti menjadi apa, lahu ya. Lahu itu juga menunjukkan apa, miliknya, punya dia, apa, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Nah itu lahu, baginya lah kepunyaan ya, lahul mulku, baginya lah kerajaan, lahul mulku wa lahul hamdu, dan baginya lah segala puji, berarti milik dia. Nya itu siapa, hu-nya itu ke siapa, ke Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu masih menunjukkan juga kepada dia, enggak pada yang lain ya. Lalu kita coba ganti, kita hilangkan lamnya, tinggal ha, dibacanya apa, hu itu singkatan dari lahu tadi, walaupun cuma hu ya, itu biasanya ada di akhir kalimat. Misalnya Allahu la ilaha illahu ya, Allah dialah tidak Tuhan selain selain dia. Nah dianya ke siapa, ke Allah juga ya. Lalu kalau kita hilangkan haknya, tidak ada apa-apa, artinya goib. Allah goib nggak? Allah tuh goib ya, Insya Allah teman-teman. Jadi ketika dihapus seluruh namanya pun itu sedang menunjukkan kepada siapa, dialah pemilik goib itu, dia sendiri itu goib
tapi dia ada walaupun goib gitu ya. Karena tidak semua yang goib itu ada. Nah, tapi dia goib tapi ada. Ya, coba kalau nama lain dewa gimana teman-teman? Huruf D-nya dihilangin, nggak ada maknanya. Ya, E-nya dihilangin nggak ada maknanya, W-nya dihilangin nggak ada maknanya, A-nya dihilangin semuanya dihilangin juga nggak ada maknanya. Tapi Allah, masya Allah, ya dari namanya saja kita belajar bahwa dia itu cuma dia satu-satunya, aku tiada yang lain gitu ya, semua tertuju kepadaku itu ya, masya Allah. Itu ya teman-teman ya. Jadi memang dikatakan sekiranya di langit dan di bumi ada ya Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak dan binasa. Langit dan bumi telah rusak dan binasa. Ya bayangin, ada dua zat gitu ya yang bisa menciptakan langit dan bumi. Kekuatannya luar biasa. Namun para saya kemana? Walaupun Allah itu ya maksudnya Rob kita dari punya sifat yang buruk seperti itu. Ya. Tapi itu akan rusak karena mungkin akan beda kepentingan dan seterusnya ya. Maksudnya Allah dari sifat yang seperti itu. Jadi hanya dengan konsep ketuhanan saja, konsep yang ditawarkan oleh agama Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha tersebut tertolak. Dan ternyata konsep ketuhanan yang ditawarkan oleh Islam adalah yang paling sesuai dengan apa yang kita cari atau simpulkan di atas. Ya. Nah, jadi la ilaha illallah adalah kalimat yang dibangun berlandaskan akal yang kokoh dan tak tergoyahkan. Mungkin selama ini kalau kita la ilaha illallah, kita belum sefaham ini tentang Rabb kita itu ya, walaupun ini masih ini cuma permukaan teman-teman dari kita memahami Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini penting saya sampaikan karena kita akan membangun rasa kepada Allah, membangun cinta. Ya, dengan ini mudah-mudahan akan mulai tumbuh benih-benih cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita makin sadar bahwa cuma Dialah satu-satunya yang layak ya kita cintai. Nah teman-teman, singkat cerita, dulu manusia kan ya bersumpah di alam ruh mau beribadah kepada Allah, lalu Allah uji satu persatu ibadahnya tadi, benar nih mau ibadah, benar nih mau jadi hamba ya, dengan bekal-bekal yang banyak tadi, supaya manusia itu dengan bekal tadi mengenal kembali Robnya ya, mengetahui untuk apa dia di dunia. Nah singkat cerita, akhirnya manusia ketika diturunkan ke bumi untuk menguji penghambaannya, ternyata manusia terbagi menjadi dua bagian besar ya, satu muslim, satu tidak. Yang satu mau beriman lagi, mengucapkan keimanannya lagi kepada Robnya. Kalau dulu kan mengucapkan imannya bala syahidna, dengan begitu ya, benar kami bersaksi, kami bersumpah, kenapa engkau ada Rob kami ya kan. Allah bertanya dulu, alastu bi rabbikum ya, bala syahidna. Nah di dunia kita diminta bersumpah lagi kepada Allah. Bukti bahwa kita beriman kembali kepada Allah adalah dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini menarik teman-teman ya, karena ini adalah ucapan sumpah di mana kita menegaskan memang Tuhan kita itu adalah Allah. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ilah itu dikatakan artinya adalah Tuhan. Waktu di alam ruh artinya Rob itu artinya Tuhan juga gitu ya. Nah, yang unik adalah kenapa ketika Allah mau bertanya kepada manusia waktu di alam ruh, Allah bertanya pakai kata Rob, alastu bi rabbikum, bukan alastu bi ilahikum. Kan sama-sama artinya Tuhan gitu ya katanya, kata bahasa Indonesia ya. Kalau sama ya tentu ya peluangnya Allah juga bisa aja dengan mengucapkan menggunakan kata Rob. Termasuk mungkin para ulama juga membolehkan kalau kita sholat itu boleh syahadatnya diganti pakai ilahnya diganti dengan kata Rob misalnya, karena artinya sama, katanya begitu ya. Atau iya gitu, kenapa di dunia itu tidak pakai kata Rob sumpahnya itu, tapi adalah ilah ya. Tentu ini ada maksud dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu di akhirat Allah bertanyanya alastu bi rabbikum, di dunia Allah meminta kita mengucapkan la ilaha illallah, bukan la robba illallah ya teman-teman ya. Baik, nah seperti itu. Apa maknanya? Ini maknanya ya, boleh ini yang udah pernah nyimak videonya anggap aja murojaah. Semoga ini ya Allah limpahkan pemahaman yang lebih kepada kita setelah menyimak video yang satu ini. Ini videonya kayaknya teman-teman pernah lihat juga gitu ya, silakan disimak ya. Ini udah berkali-kali ceramah ini, masuk ke saku kanan 10.000, ke saku kiri 1.000. Lagi Jumatan ngantuk, refleks karena dia nyari tiang, kotak infak dia lewatkan sambil masukkan sesuatu. Keluar dari masjid sebungkus
dia panik. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kenapa? Salah masuk. Jadi yang masuk berapa ke masjid? 10.000. Rencananya? Tuh. Memang jujur sih jujur hadirin. Ini terpaksa diulang-ulang. Sekali merokok 10.000, sebulan 300.000, setahun 3.600.000. Pengajian malam Jumat, Jumatan 1.000, sebulan 4.000, setahun 48.000. Merokok 3.600.000. Bayangkan. Jumatan 48, merokok 3 juta. Jumatan. Jadi siapa ini Tuhannya? Allah atau rokok? Gampang lihat. Dia lebih berjuang untuk siapa? Dia lebih gigih berkorban untuk rokok daripada kepada Allah. Dia lebih ingin dekat dengan rokok daripada ingin dekat dengan Allah. Dia lebih takut jauh dari rokok daripada takut jauh dari Allah. Kalau udah rokok, udah jadi ilah ini, udah jadi Tuhannya. Makanya saya berani sumpah nih, demi Allah, orang yang menuhankan rokok tidak akan pernah dalam hidupnya tenang. Allah tahu, kecuali dia nyedot Tuhan palsu. Gelisah. Coba saudara lihat para perokok tuh, nggak ada yang hidupnya tenang. Udah saya mikir ya, tengah rokok teh. Benar. Dan memang ya. Ya, gitu aja ya. Ya baik teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, kalau menurut ini Agim, Ya. tadi teman-teman nyimak nggak? Apa yang dikatakan seseorang itu menuhankan rokok? Ciri-cirinya apa? Mencintai. Tadi kata Agim. Diperjuangkan. Diperjuangkan. Tiada hari tanpa rokok. Gelisah kalau nggak ada Gelisah dia. kalau nggak rokok. Iya betul ya. Ingin Itu lebih ciri-ciri dekat menuhan. dengannya. Ingin lebih dekat dengan dia, betul ya. Tuh bisa mikir, mau nggak ada dia katanya gitu ya. Nah itu teman-teman. Berarti kata kunci dari ilah itu apa? Sesuatu yang lebih di apa? Dirasakan, mungkin kenikmatannya lebih diperjuangkan dari sisi aktivitas kita ya. Nah lebih menyesal kalau nggak deket-deket dia ya, sampai nyesal ya, sampai dia istighfar gitu. Astagfirullah. Istighfar itu kan rasanya istighfar tuh mohon ampun atas dosa. Ini istighfar karena kaget ternyata salah masukin uang gitu ya. Ya masa sedekah istighfar gitu ya, itu kan jadi aneh. Nah itu teman-teman, saking dia itu menyesalnya. Artinya yang melekat di hatinya itu rokok, bukan Allah ya. Isi pikirannya yang selalu dia ingat-ingat ya, dia pengen banget, kangen, rindu gitu ya, sampai nggak bisa mikir kalau nggak ada dia. Nah berarti itu adalah kemelekatan hati, gantungan hati, kecenderungan hati ya. Nah itu teman-teman, itu ilah. Sehingga mana ilah itu sebetulnya apa? Ini ilah itu ya teman-teman. Ilah itu ya, ini yang biru itu yang atas ya, ilahun bacanya ya, ilah. Ilah itu kadang-kala bermakna aliha ya, yaitu yang dicintai, rindui dan seterusnya. Ada kadang-kala makna ilah itu bermakna abaduhu ya, bisa juga bermakna al-ilah, bisa bermakna juga al-ma'bud ya. Nah ini sangat mencintainya dan seterusnya. Nah jadi teman-teman sebetulnya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita lagi bersumpah kepada Allah. Asyhadu, aku bersumpah. Sama kan kayak di alam roh itu sahidna, dari kata syahada ya, bersumpah. Sahidna, kami bersaksi kalau di alam roh. Kalau ini asyhadu, aku bersaksi gitu ya. Kalau kemarin kan kita rame-rame waktu di alam roh gitu ya. Nah kalau ini kita bersaksi, asyhadu, aku bersaksi ya. Tidak ada yang aku cintai selain Allah. Tidak ada yang aku rindukan selain Allah. Tidak ada yang aku merasa tentram kecuali ketentramnya sama Allah. Tidak ada yang aku merasa dapat perlindungan kecuali berasal dari Allah. Tidaklah aku cenderung kecuali cenderung mengingat Allah. Dan seterusnya ya. Memiliki loyalitas. Nah ini adalah sumpah kita kepada Allah. Artinya begitu. Pas kita mengucapkan la ilaha illallah, ini maknanya banyak. Kalau Rob itu adalah artinya pencipta ya. Pencipta, pengatur, pemilik, pemelihara, itu artinya Rob. Arti dari Rob. Nah, berarti pas kita ditanya alastu birabbikum, apakah aku pencipta kalian?
Apakah aku pemilik kalian, pemelihara kalian, pengatur kalian? Bala syahidna, benar ya Allah, kami bersaksi. Engkaulah pemilik kami, pengatur kami, pemelihara kami, dan pencipta kami. Itu makna waktu di alam ruh. Ya. Nah, di dunia ini maknanya teman-teman, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Ya. Nah, kita detili lagi ya. Kenapa Allah pakai kata ilah ya. Nah, tadi ilah tadi contohnya adalah rokok. Rokok itu ada di mana? Ada di dunia. Kan gitu ya. Salah satu benda yang ada di dunia. Ya. Dan ternyata si hamba ini terjebak dengan rokok. Terjebak dengan salah satu benda yang ada di dunia, yaitu rokok ini. Ya. Dan si benda inilah ternyata jadi ilah dia. Ya, ternyata dia lebih berjuang, lebih rela berkorban untuk dia. Tenang kalau ada dia. Padahal tadi arti ilah itu apa? Tentram kepadanya. Ya, dia tentramnya sama rokok. Cenderung kepadanya, ingat, cenderung berjuang untuknya, cenderung ingat rokok. Aduh, kalau belum ngerokok, kayak misalnya perokok itu ya, kalau belum ngerokok kan katanya galau. Ya. Katanya kalau buka puasa yang diambil dulu apa? Takjilnya rokok, gitu kan gitu ya. Asem. Asem katanya. Gitu ya. Nah, kalau ibu-ibu jangan ketawa dulu, bisa jadi benda lainnya yang jadi ilah ibu-ibu apa? Ngopi. Kopi ya, muntah ngopi liur orang mah cenah kan gitu ya. Nah, itu sudah jadi ilahnya. Ketika kita menggantungkan untuk menghilangkan rasa liur kita dengan kopi, udah bukan ke Allah lagi. Untuk kopi mungkin kalau beli sasetan seberapa ya nih? 2.000 sehari. Iya kalau sasetan, nah, kopinya menggoda sebelah rumah gitu ya, dia bikin kopi jenis macam-macam, 15.000 minimal, 25.000 per hari, bayangin. Kalau pecandu kan begitu. Sedekah coba banyakkan mana teman-teman nih ya, mohon maaf para pengopi, banyak mana beli kopinya dengan sedekahnya. Nah, itu aja gampang untuk melihat saya punya ilah lain nggak selain Allah. Saya udah benar belum mengilahkan Allah atau masih ada yang lain di hati saya? Gampang lihat aja, lebih berjuang buat siapa teman-teman? Lebih rindu, bersungguh-sungguh untuk apa? Nah itu ya. Nah ini, atau kita takut sama siapa? Siapa yang kita ikuti? Kita tunduknya sama siapa? Kita rendah dirinya sama siapa? Kita cintanya sama siapa? Kita loyalnya ke siapa? Nah itu maksud dari kata ilah. Jadi kita tuh teman-teman kalau kita mau mengecek sudah betul belum syahadat kita, yuk kita cek hari ini gitu ya. Betul nggak Allah itu sudah jadi ilah kita? Gampang ceknya. Siapa isi hati kita? Ya, siapa yang melekat sama hati kita? Ya, yang kita begitu rindu berjuang buat dia dan seterusnya. Siapa? Ya. Nah mungkin kita lanjut ya biar contohnya lebih banyak. Jadi teman-teman, ilah selain Allah inilah yang disebut dikatakan musyrik. Kalau ada ilah selain Allah, kita tuh musyrik. Berarti mengilahkan selain Allah, menduakan Allah. Itu kan musyrik. Jadi musyrik itu kan gitu, menduakan Allah, menyekutukan Allah. Jadi Allah itu ada sekutu. Kalau ibarat perang, ada kan perang dengan apa? Melawan sekutu. Ada negara-negara sekutu tuh saya lupa apa aja teman-teman, negara sekutu Rusia gitu-gitu ya. Kalau nggak salah Belgia masuk macam-macam. Lupa lah itu sejarah waktu SD ya, belum murojaah. Apa perlu nggak murojaah sejarah SD? Ya bisa jadi kalau kita pengen berubah dunia mungkin ya. Nah, jadi teman-teman ada sekutu. Sekutu itu berarti satu apa dua? Apa banyak? Banyak. Menyekutukan Allah itu banyak, itu ya lebih dari satu itu banyak ya. Satu aja ada ilah selain Allah di hati kita, itu kita sudah jatuh musyrik ya. Nah musyrik itu dosa yang besar sekali dan tidak terampuni kalau kita belum sempat minta ampun dan berhenti dari mengilahkan selain Allah tadi. Dan musyrik itu ada yang sogir, ada yang kabir, tergantung sebesar apa melekatnya di hati kita, sebesar apa ketergantungan, kecintaan, kerinduan kita kepadanya ya, loyalitas kita kepadanya, lebih loyal mana dibandingkan kepada Allah ya. Nah itu, jadi kita tinggal ukurnya lebih kemana nih ya, bukan berarti kita nggak boleh gitu ya, nggak boleh mencari ketentraman dalam hal lain gitu ya, tapi takarannya tuh nggak boleh melebihi dibandingkan kepada Allah ya. Boleh, ada yang dibolehkan sama Allah, misalnya mencintai harta boleh nggak? Boleh, saking Allah itu cintanya kepada harta, dan Allah itu memang
menginginkan manusia itu punya harta, ada perintah bekerja. Dan Allah tuh sampai memastikan saking cintanya dengan harta, saking cintanya atau apa ya bahasanya itu ya. Jadi ini dorongan agar manusia itu mencintai harta. Ada dorongannya, itu bentuknya apa? Tapi mencintai dengan standarnya Allah, ya. Saking menginginkan hartanya, maka Allah tuh memerintahkan carilah harta tapi yang halal, gitu. Ya, yang seperti saya jelaskan sebelumnya ya, supaya apa yang masuk ke tubuh kita adalah sesuatu yang suci. Ya, jadi cintai harta tadi, saking cintanya dibersihin si hartanya itu nggak mau yang kotor hartanya, karena cinta sama harta gitu. Jadi bentuk mencintai hartanya itu bentuknya seperti itu, mencari jalan yang halal, ya, belanjainnya juga halal, benar, porsi belanjanya juga pas, ya, tidak melebihi di jalan Allah, ya, yang utama di jalan Allah. Nah itu karena perintah mencintai hartanya dalam bentuk seperti itu oleh Allah itu. Jadi boleh mencintai tapi dengan kadarnya gitu ya, nggak boleh ya. Mencintai keluarga boleh tapi dengan kadarnya. Nah coba yuk kita cek kita tuh selama ini, dan ini memang perlu kejujuran teman-teman, dan teman-teman nggak usah jujur kepada di forum, jujur aja sama Allah. Ternyata ketika kita lebih, nanti akan saya keluarkan beberapa foto-foto gitu ya, teman-teman lebihnya ke siapa nih, ke Allah atau kepada selain Allah ya. Kalau kepada selain Allah maka langsunglah bertobat, karena teman-teman kita punya amal yang banyak, misalnya ya umroh setiap minggu gitu ya, umroh karena rumahnya dekat di Mekah misalnya gitu ya, apalagi ya tiap hari bahkan umroh gitu ya, tapi kita punya ilah selain Allah, maka semuanya nol. Kita punya 1000 anak, doa anak solih kita nggak akan mampu menolong kita ketika kita mati dalam keadaan kita masih mengilahkan selain Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kalau dosa lain masih ada peluang ketolong ya. Kita punya amal jariah, ketolong dengan amal orang gitu ya. Kita punya anak solihah, solih, ketolong dengan doanya. Tapi kalau musyrik ini, walaupun dia ahli ibadah ibaratnya, enggak ya. Nah itu teman-teman. Jadi yuk kita istighfar kepada Allah. Ini bulan yang suci ya, bulan Ramadan, kita sucikan hati kita dari pengilahan kepada selain Allah ya. Jadi kalau ada langsung istighfar ya. Nah mungkin sekarang, nah ini rokoknya rokok elektronik, saya skip aja kalau ini ya. Nah sama sebetulnya prinsipnya seperti rokok yang tadi. Ini artis ya teman-teman. Jadi cara ngukur kita musik atau tidak sejak kita balik ngukurnya teman-teman ya. Kan mungkin sekarang usianya udah usia banyak yang usia udah nikah gitu ya, udah nenek-nenek. Nih host kita juga udah nenek-nenek gitu ya, cucunya lebih banyak dibandingkan saya ya. Nah itu terus gitu ya teman-teman. Kita mungkin di masa lalu ya pernah begitu mencintai artis ya, ngefans gitu ya, saking ngefansnya atau mencintai apa, musik. Nah musik ya, coba teman-teman dengan musik, jujur deh teman-teman, lebih tentrem dengerin musik apa dengerin Quran? Lebih tentrem, lebih rindu pengen dengerin musik atau Quran? Lebih gampang hafal musik, lagu apa hafal Quran? Nah itulah ilahnya teman-teman, silahkan ukur ya, ukur diri sendiri ya. Musik mungkin udah berjilid-jilid, berkaset-kaset, berbakar kaset ya, beralbum-album kita itu hafal syairnya. Quran ya luar biasa, ternyata ilah selain Allah. Musik sudah bisa jadi ilah selain Allah, dan pembawa musiknya kita begitu ngefans. Ibaratnya kalau harusnya ya, ngefansnya itu kan sampai orang tuh kalau udah ngefans sama artis, semua gaya dia, perilaku hidupnya tuh diikutin. Kenapa sekarang makanan Korea booming ya? Muslim pun sama-sama gitu ya, berlomba-lomba sekarang itu dengan menjual makanan-makanan Korea. Ya nggak masalah sih kalau halal gitu ya, tapi akan jadi masalah ketika kita pandangnya dalam masalah ilah ini gitu ya. Karena sepaket kalau seseorang tuh mencintai seseorang ya, sangat mencintai, dia bisa menjadikan orang tadi itu profil hidup ya. Lihat ya sekarang itu ya, karena kalau yang dicintai artis makanya ada artis apa, fans club gitu ya. Biasanya para fansnya itu melakukan hal yang sama-sama apa yang disukai artis tadi. Bahkan kalau artisnya menyerukan sesuatu, fansnya itu akan ikutan ya. Nah lihat aja gaya rambutnya, semua diikuti, bahkan jinahnya, LGBT-nya semua diikuti. Dan kalau saya perhatikan ya, termasuk yang membumingkan pet shop, yang membumingkan apa namanya itu,
memelihara binatang-binatang ya. Dari dulu kan ada yang memelihara binatang kucing gitu ya, tapi kan nggak se-booming kayak sekarang. Pet shop itu di mana-mana, klinik hewan itu di mana-mana. Yang booming kan siapa? Artis ya, akhirnya booming tuh, termasuk mungkin artis Korea ya. Nah, jadi teman-teman, itu fatal ya, fatal sekali ketika kita mencintai seseorang yang salah ya. Kenapa mereka dicintai? Awalnya karena mereka membawa lagu-lagu. Biasanya kalau cuma artis film nggak segitunya dicintai, tapi kalau udah lagu yang dibawa itu biasa sama, walaupun ibaratnya mohon maaf ya, hitam jelek gitu ibaratnya, karena manusia kadang-kadang menyematkan gitu ya, walaupun di hadapan Allah kan semua ciptaan Allah tuh indah semua ya teman-teman. Hitam jelek ibaratnya gitu ya, pesek atau apa, tapi kalau lagunya bagus, perempuan juga tergila-gila sama dia gitu ya, ibaratnya kan gitu ya teman-teman. Tapi kalau dia itu ya mungkin apa ya, nggak dilirik karena nggak ada hasil karyanya, tetap hasil karya lagu ini ya udah lagu maju cintai, kemudian dia akan mengikuti, ngefans betul ya. Nah, kalau kita ibaratkan syair itu adalah Al-Quran ya, lagu-lagu mereka itu dimiripkan, bukan miripkan ya, sebagai gambaran Quran ya. Kalau kepada pembawa lagu saja itu begitu cinta ya, padahal bisa jadi dia bukan pencipta lagunya, mungkin penciptanya ada yang lain, tapi ngefans sama pembawanya gitu ya. Nah, tentu ada bedanya dengan pembawa Quran. Harusnya kepada pembawa Al-Quran cinta banget juga enggak, harusnya kepada Rasulullah harusnya gitu. Tapi gimana, wong sama Qurannya juga nggak secinta itu, seperti kepada musik ya, gimana kita bisa mencintai Rasulnya? Dan terlihat ya, kalau orang mencintai Rasulnya, tentu yang booming sekarang itu di tengah-tengah masyarakat yang banyak dijual makanan Korea atau makanan Rasul. Tapi di bulan Ramadan memang agak booming lah ya, sedikit gitu, kurma mulai laris gitu ya, karena giroh untuk mencintai Allah dan Rasulnya digembor-gemborkan terus di Ramadan ini ya. Tapi habis Ramadan ya mungkin tidak booming lagi tuh kurma itu ya, sebagian kecil orang aja, itu pun juga karena bisa jadi bukan karena mencintai Rasul, tapi butuh lagi sakit gitu ya, gula darah macam-macam gitu. Jadi lebih ke manfaat juga, bukan karena mencintai dan mau mengikuti Rasulullah. Lihatlah kalau artis dulu diikuti, dulu mungkin masanya saya tuh masanya Dewi Moore ya, masa-masanya NKOTB, masa-masanya mungkin sebelumnya ada Elvis, ada Roma Irama mungkin ya, Bruri Pasolina, Pasolima ya, dan seininya, fans banget, sampai lagu-lagu itu dinikmati di mana-mana ya, diikuti. Mulailah profil pakaiannya apanya juga diikuti gitu ya. Belum kalau dangdut ya, semua ikut jogetnya ngikuti gitu ya, baju-baju dan seterusnya. Nah itu teman-teman, jadi kalau udah cinta tuh memang seperti itu. Nah coba bayangkan kalau cintanya sama Allah, harusnya dia itu terdorong untuk mengikuti sifat-sifatnya, walaupun kita tidak akan pernah mampu ya, tapi misalnya seperti misalnya kita tahu sifatnya Allah itu Ar-Rahman, kepengen gitu, jadi karena kita ngefans sama Allah gitu ya, kepengen punya sifat yang persis kayak Allah gitu. Nggak persis maksudnya, ngikutin deh ya, berarti saya punya sifat menyayangi makhluk-makhluk Allah gitu ya, karena kita ngefansnya tuh ke Allah gitu ya. Atau ya ini artis perempuan. Nah ini bahaya teman-teman, dalam sebuah hadis ya, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya, hadis Bukhari. Di mana? Di surga, di akhirat ya. Memang begitu, karena cinta itu dia tuh pasti mengikuti, dan kalau udah ngikuti ya semuanya, berarti bayangin kalau yang dicintai adalah ahli maksiat, maka dia akan mengikuti kemaksiatannya, dan di akhirat mereka akan bersama-sama dengan ahli maksiat tadi. Bagaimana kalau yang diikuti adalah Allah, sifat-sifatnya Allah, adalah Rasulullah, perilakunya Rasulullah yang diikuti, tentu kita akan bersama-sama di surga dengan Allah dan Rasulnya. Itu karena cinta tuh pasti mengikuti. Makanya kalau orang jualan baju suka dikasih nama kerudung, nama artis gitu ya, kerudung Inul, kerudung apa gitu ya. Nah karena tahu kalau fansnya itu kalau udah dengar dikasih nama itu ngikutin ya. Makanya iklan-iklan busana itu biasanya pakai artis. Nah atau kalau udah cinta sama artis, pengen deket-deket mereka terus berjam-jam, ini mah lumayan duduk ke orkestra ya. Tapi kalau ini bisa berdiri lama, kalau konser itu ya, berjam-jam, ngeluarin uang banyak, mana bau dan seterusnya. Sok teman-teman, kita pernah sanggup berdiri lama untuk apa? Sholat, masak, untuk gendong anak kita lagi sakit. Tapi lihat sholat kita ya, berapa sanggup kita berdiri lama, bertahan karena cinta ya. Ada satu yang menarik,
Ustadz Hanan Ataki ya. Beliau juga salah satu guru saya, walaupun beliau tidak tahu beliau guru saya ya, saya muridnya ya. Kembali ya, karena saya belajar juga di YouTube ya, belum pernah sekalipun ikut forum beliau ya, tapi semoga Allah merahmati beliau ya. Nah kan beliau sekolahnya di Mesir ya. Ada yang unik yang diceritakan oleh beliau, yaitu jadi dulu di Mesir itu beliau kan ahli tafsir ya, kalau nggak salah ambil tafsir. Nah jadi pas Ramadan itu beliau diajak sama temannya, sholat di masjid anu aja yuk, oke gitu ya. Nah ternyata pas ke masjid tarawih di sana, pas ke masjid sana tuh udah penuh masjidnya, tinggal di pelataran ya, udah penuh ya, udah beliau itu di pelataran, udah tuh nggak ada cerita apa-apa. Nah begitu tarawih ya, pas rakaat pertama itu imamnya baca Al-Baqarah ya, Al-Baqarah ayat-ayat awal gitu ya. Nah terus dalam hati saya, kata beliau ya, oh paling satu ayin gitu ya, Al-Baqarah satu ayin gitu ya. Ternyata satu ayin lewat, oh paling satu halaman lewat, oh paling setengah juz gitu ya. Ternyata sampai satu Al-Baqarah lewat itu di rakaat pertama nggak berhenti juga, kalau nggak salah lanjut ke Ali Imran, nggak tahu sampai ayat berapa ya. Dan intinya 11 saat itu saya lupa 11 rakaat atau berapa ya, itu habis sampai 15 juz kalau nggak salah dalam semalam. Bayangin teman-teman, itu teman saya nggak ngasih tahu saya katanya kalau itu selama itu ya. Nah itu kebayang nggak, saya pernah ikut sholat gerhana. Sholat gerhana itu kan disunahkan memperpanjang bacaan ini kan setelah Al-Fatihahnya, surat-surat panjang gitu. Saya pernah tuh di masjid saya gitu ya, ngikutin waktu itu pagi ya, gerhana bulan mataharinya teh pagi. Sholat tuh kita sholat gerhana, itu imamnya baca-bacaan, ya Allah, saya itu sampai berkunang-kunang. Depan saya pingsan teman-teman, peletuk kepalanya sampai bunyi. Saking panjangnya bacaannya, kebayang nggak 15 juz ini? Ya, nah yang unik itu apa, kata beliau, sebelah saya itu kakek-kakek, udah tua katanya, bapak-bapak. Tapi saya perhatikan katanya, beliau itu sepanjang sholat sampai 15 juz itu sampai selesai, beliau tuh tenang, nggak ada gitu ya. Kebayang nggak pegal kaki itu gimana teman-teman? Ya, saya katanya kan baru pertama kali itu beliau ya. Lalu nanya sama kakek-kakek itu, bapak udah berapa lama jamaah sering di sini sholat sini? Iya, kalau nggak salah bapak itu sudah 8 tahun sholatnya di situ terus. Sholat tarawihnya ya, ditanya sama Ustadz Hanan, kok bisa pak, bapak itu kayaknya tenang menikmati gitu bacaan-bacaan itu, nggak pegal pak gitu kalau bahasa kita gitu ya. Terus kata bapak itu apa, engkau itu sholat dengan badanmu, tapi aku sholat dengan hatiku. Nah coba teman-teman, itu jelek banget buat saya tuh ngedenger itu. Ya Allah, iya ya. Salah apa, kita kadang-kala dengan alasan ya, dengan pemahaman yang pendek kita gitu ya, kita mendengar kalau berjamaah itu jangan panjang-panjang bacaannya gitu ya, kasihan yang tua. Memang ada ayat hadis-hadis begitu gitu ya, tapi panjang pendeknya itu versi Rasulullah teman-teman, bukan versi kita sekarang. Kita kalau pendek itu Al-Ikhlas, Anas sama Al-Falaq betul, atau Inna tapi Rasulullah, saya lupa ya berapa ayat itu, saya belum merujah lagi itu. Jadi Rasulullah itu kalau sholat sependek-pendeknya bacaan beliau, kalau nggak salah 100 ayat itu bacaan beliau yang paling pendek kalau nggak salah ya, 100 ayat teman-teman. Nanti kita tolong koreksi saya ya, karena untuk hadis ini saya juga belum merujah lagi ya, belum menghafalin hadisnya, baru baca gitu. Itu pendeknya gitu. Panjangnya ya beliau itu bisa Al-Baqarah di rakaat pertama gitu ya, seperti itu. Nah kadang-kadang kita ya imam panjang dikit, misalnya An-Naba panjang amat imam teh tidak tahu ada mungkin begitu ya sama imam, karena kita salatnya bukan pakai hati kita, bukan karena kecintaan kita kepada Allah, bukan karena kita merasa sedang bertemu dengan Rob kita, Rob semesta alam, dengan ilah kita, ilah itu yang dicintai ya, dengan kekasih kita ibaratnya teman-teman ya. Lihatlah orang-orang yang udah menjadikan para artis itu sebagai kekasih, berjam-jam rela mengeluarkan uang, mungkin tiket pesawat dan seterusnya untuk bertemu dengan pujaannya. Kita kenapa masih berat sholat itu, pengennya cepat-cepat berdiri itu pegang gitu ya, karena Allah belum menjadi pujaan kita, Allah belum menjadi kekasih kita, belum. Kita baru mungkin beriman sekedar ya sekedarnya gitu ya teman-teman. Karena kalau iman yang sesungguhnya itu adalah harusnya tumbuh rasa cinta ya, karena setelah beriman akal kita, nah kita tuh harus pakai hati
Iman tuh pakai hati, teman-teman, ya. Akal itu ya untuk membuktikan siapa nih Tuhan itu akal, fungsi akal. Hati untuk mengimani, hati untuk meyakini, yakin itu kan di hati itu untuk mencintai, hati untuk merindui, itu hati, fungsinya hati. Jadi dalam beriman ada dua yang harus kita miliki, akal dan hati. Nah, selama ini mungkin kita akal saja juga belum gitu ya, karena berimannya baru katanya, maka berat salat juga ya, pengennya cepat-cepat. Nah, itu udah kita bahas sebelumnya ya, beda antara salat yang butuh kepada Allah, rindu kepada Allah ya, dengan orang yang sekedar wajib. Nah, itu teman-teman ya. Jadi termasuk silakan teman-teman, kita sebetulnya bisa kok berdiri lama, bisa, asal kita tuh menikmati, enjoy, dan kita merasa butuh. Apa itu? Pas teman-teman masak, ayo jujur, masak berapa jam? Lebih banyak berdiri, durasinya berdiri pas masak atau berdiri pas sholat? Nggak ada Masak. pas kering. Masak Iya. Tapi teman-teman pengen ini nggak, masaknya sambil kesel nggak? Atau nunggu-nunggu memang waktu masak menikmati, enjoy? Ya sesekali lah, masaknya capek itu sesekali. Tapi kenapa masak terus? Ya, itu ya kebutuhan. Kita enjoy di situ. Ya sesekali duduk, kan sholat juga sesekali duduk, nggak tidur, nggak berdiri terus gitu ya. Sesekali duduk mungkin pas motongnya pas apa, tapi kita bisa 2 jam, bisa 3 jam kalau banyak orang ya. Tapi kita enjoy aja tuh ya, tidak buru-buru lah. Kan kalau sholat tuh harus tumakninah. Ngerebus daging juga harus matang. Masak itu kan harus matang, betul ya teman-teman ya. Tapi kenapa kalau sama sholat kita buru-buru, nggak tumakninah, nggak tenang. Tapi kalau sholat nunggu, harusnya kan sholat kalau masak nunggu tuh sampai matang. Nggak, udahlah capek lah, nanti setengah matang, semuanya setengah matang. Kira-kira gimana teman-teman? Ada yang mau makan makanan kita? Ini daging apa sandal jepit, cena gitu kan gitu ya. Tapi lihat kita untuk sholat kita bagaimana ya Allah itu ya. Ya Allah ya Rob. Ya ternyata kita lebih mencintai memasak, lebih mencintai aktivitas masak dibandingkan aktivitas sholat kita. Lihat aja kita berjuang untuk itu karena kita merasa butuh mungkin, dan kita merasa nikmat. Habis makan kan nikmat, habis sholat nggak nikmat, ada wajib sholatnya gitu ya, yang penting nggak masuk neraka. Nah itu teman-teman, jadi kalau kenikmatannya lebih dibandingkan masak, dibandingkan makan, kita udah merasakan kenikmatan lebih dibandingkan makan, itu wah itu luar biasa, udah keren banget ya teman-teman. Nah itu PR kita, membangun rasa kepada Allah, membangun rasa cinta kepada Allah, dan akhirnya rasa juang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kekasih kita ya, seperti itu. Tiani dibantu dong, Tiani ya. Nah gitu ya. Ya jadi bagaimana mungkin kita bertemu dengan sang kekasih kita tuh berat. Kalau masih berat berarti kita belum menjadikan Allah sebagai kekasih kita, belum menjadikan Allah sebagai ilah kita, itu teman-teman ya. Jadi kalau mau ringan, yuk belajar menjadikan Allah sebagai ilah kita ya, meniadakan kecintaan kepada selain Allah ya. Berikutnya apalagi yang bisa dijadikan ilah? Nah ya, mohon maaf di saya ada backsound ya, tadi bunyi terus, dimatiinnya susah. Jangan mati, maksudnya suaranya dikecilinnya, nggak bisa, nggak ada remote-nya ya. Nah ya, atau ini ya, games ya. Mungkin teman-teman nggak main games ya, tapi main apa? Lebih merasa tentram mana? Lebih pengen berlama-lama ngapain teman-teman? Sholat, ngaji, duduk di majelis ilmu, atau melakukan aktivitas yang lain? Jujur, ketentramannya, kenyamanannya lebih kemana? Ya, mungkin lebih nyaman buka-buka status orang, santai sampai ya tahu-tahu udah sejam gitu. Tapi di majelis ilmu mah lama banget, kalian kultum tuh kuliah 7 menit, ternyata dia jadi 7 mulut katanya, saking lamanya gitu ya. Atau apa? Nah bisa jadi begitu. Atau lihat kita ciri-ciri orang ini ya, orang-orang yang seneng games itu ya, dia kan nggak peduli lingkungan, mau diomelin ibunya balik lagi main game, dimarahin bapaknya balik lagi nyuri-nyuri main game, dimasukin pesantren kabur dari pesantren, saking udah cintanya. Nah kita udah cinta berjuang untuk apa teman-teman ya? Bisa jadi kita mungkin bukan games ya, tapi kita sinetron ya, sampai kalau itu
penggemar sinetron, sholat juga nunggu iklan, dan sholatnya sepanjang iklan. Kalau iklannya biasanya cuma 1 menit ya, sholatnya 1 menit. Dan kira-kira isi sholatnya nunggu apa teman-teman? Mikirin siapa? Waduh, ketahuan nggak ya selingkuhnya? Waduh, gimana tuh nanti tuh endingnya? Mungkin begitu isi sholatnya. Ya. Atau tadi lebih senang sibuk kepoin status orang dibandingkan buka Al-Quran. Ya, lebih sibuk apa? Ya, bahkan teman-teman orang yang udah kecanduan game itu, kenapa sih mereka kecanduan game? Karena mereka itu terangsang untuk meningkatkan level tingkatan bermain mereka. Kalau tadinya udah level 1, pengen tuh mereka penasaran tuh bisa level 2 dan seterusnya. Akhirnya mereka, bahkan sekarang anak-anak sekarang itu kalau mau disurvey, saya yakin banyak yang menginginkan jadi pemain games profesional katanya gitu ya. Mau jadi apa pemain games itu? Dan ternyata di dunia games itu saya baru tahu gitu ya, udah lama sih tahunya ya, tapi ternyata begitu ya. Ternyata ada orang-orang yang menjual level gamesnya untuk diakui orang. Itu udah apa namanya? Akunnya dijual karena Akunnya. levelnya tinggi. Karena udah tinggi, dijual gitu. Jadi yang beli itu dia nanti ngaku-ngaku kalau level dia udah setinggi itu gitu ya. Sampai ada bisnisnya yang begitu gitu ya. Saking udah menjadi cinta gitu. Games itu udah ya begitu teman-teman. Nah, kita mungkin bukan games, tapi kita sibuk apa teman-teman? Mungkin kita punya kecintaan tersendiri. Ada orang yang sibuk menenun ya, bukan menenun, apa namanya? Bikin apa Teh Yani? Ya. Bikin hal yang sebetulnya nggak ada kaitannya dengan penghambaan gitu ya, atau dia mungkin ada apa, misalnya dia lebih senang meningkatkan profesionalitas dia bukan dari sisi penghambaan tapi dari sisi ilmu dunia. Dia misalnya ahli di bidang tertentu, pertanian, udah ke kuliah S1, dia penasaran pengen kuliah S2, habis itu S3, habis itu S9 gitu ya, habis itu training di mana-mana diikuti dan seterusnya, supaya gimana kualitas profesionalitas dia itu meningkat gitu ya. Nggak masalah sih gitu, tapi dikatakan Allah benci kepada orang yang pintar urusan dunia gitu ya, tapi dia tuh bodoh dengan urusan akhiratnya. Bodoh, dia nggak ada dorongan gitu kita itu untuk meningkatkan level kualitas ibadah kita. Kalau tadi sholat kita itu kurang khusyuk, gimana caranya nanti tuh pengen khusyuk, ketagihan pengen cepet-cepet sholat lagi nih gitu, karena tadi tuh nggak usah, saya pengen khusyuk. Tadi tuh makhrajnya nggak bagus, gimana caranya kita tuh terdorong banget, terangsang banget gitu ya untuk mempercepat, menyelesaikan, membetulkan makhraj-makhrajnya, membetulkan. Kalau kemarin saya nggak ngerti bacaan sholat, gimana supaya sholat yang berikutnya saya udah ngerti bacaannya, artinya apa, bahkan maknanya apa. Kita terangsang meningkatkan kualitas ibadah kita. Sudah belum? Kalau belum, pasti ada yang lain sedang kita coba tingkatkan. Mungkin tingkatan ngomelnya, mungkin tingkatan apa yang kita sedang kejar, bukan penghambaan kita kepada Allah gitu ya. Nah, kecuali kalau tadi ya profesionalitas bekerjanya karena kita memang untuk umat. Misalnya saya kan sampai S2, S3 itu untuk umat, nanti pengen menciptakan apa untuk umat ya, silahkan, tapi jangan sampai bodoh. Penghambaan kepada Allah yang ibadahnya macam-macam juga ditinggalkan, nggak boleh gitu ya. Harus seimbang kita itu ya teman-teman. Bahkan untuk urusan dengan Allah harus lebih tinggi lagi, meningkat ya, harus lebih jauh ya tingkatannya dibanding, maksudnya ibaratnya kalau kita bisa kuliah S3 itu sampai S3 itu saya kira kan tuh juga banyak mengeluarkan tentu biaya dan seterusnya, tapi kadang-kadang untuk ikut yuk ada kajian berbayar, kajian kok berbayar, misalnya training kok bayar, padahal untuk belajar agama gitu, kadang-kadang berat mengeluarkannya. Kadang-kadang juga apa, waktunya kajian off dulu ya, saya sebulan ini karena ini lagi tesis, malah ninggalin kewajiban kepada Allah. Jadi saya khawatir itu tuh sebetulnya ketika label ini juga untuk umat loh, yang saya lakukan tuh untuk umat, itu untuk menutupi aja sebetulnya kita tuh mencintai dunia, lebih ingin profesional di bidang dunia bukan akhirat gitu ya. Walaupun kita bisa profesional di dua-duanya tadi dengan apa yang kita lakukan urusan dunia kita itu bermanfaat betul-betul untuk agama Allah gitu ya. Nah itu teman-teman ya, jadi ini silahkan ukur diri sendiri, tidak semua juga mesti yang S3 apa itu juga begitu niatnya, nggak semua ya. Kita ini ingin memastikan ada nggak yang lebih kita perjuangkan dibandingkan urusan kita dengan Allah, karena kalau lebih itulah ilahnya gitu ya. Kita mikirin aduh gimana supaya kuliah tuh cepat lulus, kenapa kita nggak mikirin gimana supaya cepat lulus ini bacaan Quran kita, belajar tafsir kita biar cepat lulus tuh gimana, belajar fikih kita biar cepat lulus tuh gimana,
Tapi kan lebih sedih kalau nggak lulus kuliah, kalau nggak lulus baca kitab, entah sedih gitu ya. Berarti yang dicintai siapa? Belum Allah, ya, bukan Allah. Nah ini jadi PR kita. Betulkah syahadat kita? Betulkah la ilaha illallah kita untuk Allah? Ya, mungkin bisa jadi untuk dunia. Ya, nah itu teman-teman, kita perlu istighfar. Nah ini penting karena nanti ketika kita mau sholat itu, ya, kita perlu untuk menghilangkan ilah-ilah selain Allah itu sehingga jadi mudah sholatnya. Kalau masih ada ilah selain Allah pas kita sholat, kan ilah itu apa? Kita cenderung kepadanya salah satunya ya. Berarti kita cenderung mengingat dia. Ya, makanya pas sholatnya ingat siapa? Ingat Allah atau ingat dia? Ingat dia, ingat hutang, ingat cicilan rumah, ingat belum punya rumah, ingat belum punya baju baru, ingat belum punya kue lebaran, ingat belum dunia isinya gitu. Makanya sholatnya isinya dunia karena ilahnya masih ada itu selain Allah. Jadi kalau mau khusyuk itu ilahnya harus Allah dulu, kecintaannya Allah dulu. Ya makanya saya penting membahas ini. Jadi ini sebetulnya udah bahas ke pembahasan khusyuknya juga gitu teman-teman ya. Ini bridgingnya gitu ya, tahapan-tahapannya. Jadi selama ilahnya masih ada yang lain selain Allah, kita susah fokusnya ya. Terus aja mikirin. Teman-teman jujur kan dari kemarin juga saya tanya teman-teman pas sholat itu ingat Allah atau ingat selain Allah? Selain Allah. Nah itu kan selain Allah itu dunia bukan? Iya dunia. Ngingetin anak lagi sakit, ingat ini belum bayar, ingat beras belum ada, ingat ini macam-macam ya. Jemuran, aduh hujan nggak ya bentar lagi, itu juga kan jemuran itu isi dunia gitu ya. Sehingga ketika kita kecintaannya masih kepada selain Allah, sulit kita itu untuk khusyuk ya. Maka teman-teman yuk, karena udah 1 jam ya, insya Allah kita belajar untuk meniadakan ilah selain Allah. Gimana caranya? Tobat dulu kepada Allah, minta maaf kepada Allah ya. Istighfar kalau ternyata ada yang lain tuh yang sering kita ingat, kita lebih berjuang buat dia, kita lebih tentram kalau ada dia ya, kita merasa terlindungi kalau ada dia. Nah kita bertobat kepada Allah. Ini mumpung waktunya salat zuhur ya, kita bisa salat zuhur nanti salat tobat, mohon ampun kepada Allah ya, dan mohon kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk membersihkan ilah-ilah selain Allah ya, supaya kita bersih. Ya Allah, aku begitu menginginkan untuk mencintaimu, hanya engkau yang ada di hatiku gitu ya. Karena memang teman-teman hati kita cuma satu, nggak mungkin ada 2 cinta dalam satu hati ya. Pasti kalau bukan kepada Allah, kepada dunia ya. Makanya kalimatnya itu la ilaha illallah, tidak ada yang aku cintai kecuali Allah. Karena di dunia ini begitu banyak yang bisa kita cintai. Allah nggak mau kamu mau beriman kepadaku, mau jadi hambaku, pastikan isi hatimu cuma aku. Karena sulit kalau isi hatimu sama yang lain, kamu nggak bisa menghamba sepenuhnya kepadaku. Yuk sumpah dulu. Nah dengan sumpah itu kan kita jadinya harusnya jadi lebih mawas diri, sering mendeteksi diri, ada ilah lain nggak selain Allah di hatiku. Lihat aja nanti pas sholat ingatnya siapa, berarti masih ada yang diingat, itulah ilahnya. Gampang deh ukurnya kalau mau ya gitu, itu ilahnya ya, gitu. Nah termasuk dan fatalnya teman-teman, kalau seseorang ini penutup ya, kalau seseorang sudah mencintai selain Allah ya, dia itu seperti ini, dalam kehidupan sehari-hari dia terus tidak pernah mengingat Allah, sibuk dengan dunianya, masak, nyuci, sambil nyuci mikirin yang lain, mikirin jemuran, sambil ngejemur mikirin setrikaan, sambil nyetrika mikirin belum masak apa, sambil masak mikirin suami belum pulang, nggak ada kabar, mungkin apa macam-macam ya. Terus isinya sibuknya dengan dunia. Jadi pas kita lagi sibuk dengan dunia nggak pernah ingat Allah, pas kita ketemu sama Allah ingatnya dunia. Terus ketemu Allahnya kapan? Itu ciri-ciri orang mencintai dunia tuh begitu ya. Ciri-ciri dia sudah mengilahkan dunia tuh begitu ya. Dia jarang terhubung dengan Allah, bahkan mungkin nggak pernah terhubung dengan Allah ya. Baik teman-teman, dan doanya ada doa yang luar biasa mantap ya, ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik ya. Wahai pembolak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu, dalam kecintaan kepadamu, dalam pengilahan hanya kepada engkau saja ya Allah. Aku ingin sekali ya teman-teman, ini bulan Ramadan, yuk kita doa yang banyak ya, di sujud-sujud akhir kita, setiap ada hujan, setiap pokoknya di waktu-waktu mustajab teman-teman banyaklah berdoa ya. Mohon ya Allah, mudahkan hamba itu untuk memperbaiki hubungan denganmu, mudahkan hamba untuk bisa khusyuk. Doa yang paling utama khusyuk ya, karena kalau kita khusyuk kita tuh mudah untuk menghamba kepada Allah
tercegah dari keji dan mungkar gitu. Itu kan kuncinya khusyuk. Minta sama Allah sekarang kehusuan. Bukan hanya untuk kita tapi untuk semua saudara-saudara kita ya teman-teman. Silahkan di-share videonya kalau memang bermanfaat ya. Semoga jadi amal jariah juga buat teman-teman supaya kita betul-betul semuanya itu meniakan penghambaan kepada selain Allah sehingga isi hati kita betul-betul hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan indah teman-teman. Orang tuh kalau udah lagi jatuh cinta serasa dunia milik dua. Orang kalau udah jatuh cinta itu buta katanya, benar, cinta itu buta kan gitu ya, nggak peduli gitu, nggak peduli kan gitu ya, buta itu. Nah, nggak peduli resiko macam-macam ketika mencintai seseorang tadi. Tapi kalau cinta kepada Allah, butanya itu bercahaya. Ya gimana ya, saya juga bingung bilangnya. Maksudnya pasti hidupnya lebih indah, walaupun beras nggak ada, tetap indah karena kita punya kekasih di hati kita. Ya insya Allah. Walau amin sawab. Teh Yani, teman-teman, saya serahkan kembali kepada teman-teman. Kepada Teh Yani. Alhamdulillah. Ya, lewat 9 menit ya. Saya kalau diambil contohnya tentang kopi ini senang banget nih. Tadi lahirnya tentang kopi katanya. Nanti berarti nggak ada yang ngomel-ngomel lagi kalau nggak dikasih kopi ya. Gimana ya? Baik teman-teman, alhamdulillah nanti insya Allah kita kembali ketemu di hari besok Selasa ya. Selasa masih di jam yang sama 10:30 menit. Silahkan nanti rekamannya boleh teman-teman share ke siapapun, bebas ya teman-teman, tidak perlu izin kepada saya. Semoga menjadi amal jariah buat pemateri kita, menjadi pemberat timbangan nanti di yaumil akhir insyaallah. Amin. Baik, kita akhiri pertemuan kita di hari kelima ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya Bu Dewi sebentar. Ini ada yang bertanya sebenarnya, mau dijawab hari ini apa nanti di pejuang subuh? Kemarin Sabtu Minggu nggak ada yang nanya ya memang? Sabtu Minggu ada yang bertanya. Tapi ini ada yang bertanya baru. Ya kan khusus tanya jawab nanti Sabtu Minggu dijawabnya. Dikumpulin dulu aja ya. Sabtu Minggu hari Jumat di pejuang subuh. Kalau Sabtu Minggunya nggak ada. Kalau saya kan nyampain sama teman-teman. Kalau ada pertanyaan kan saya materinya Senin sampai Jumat nih. Dikumpulin aja pertanyaan di Teh Yani. Hari Sabtu Minggu itu saya akan jawab pakai voice note. Voice note. Ya. Baik. Minggu kemarin nggak ada yang masuk ya? Karena sudah dibahas di hari Jumat. Oh iya. Ya begitu ya teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan tadi oleh teman-teman terkait materi pertemuan 1-5 ini, boleh japri ke nomor saya, nanti insya Allah dijawabnya oleh Bu Dewi di hari Sabtu dan Ahad, insya Allah nanti melalui voice note dijawabnya. Atau bisa aja ditanyakan dari sekarang, kalau saya nanti ada kesempatan, saya jawab dari sekarang-sekarang di grup ya. Ya, baik. Nanti insya Allah ini saya share di grup ya pertanyaannya. Baik teman-teman, kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustazah Teh Yani. Ya. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari untuk belanja sendiri, walau
sepuh